Hadirin hadirat yang berbahagia telah hadir bersama kita guru kita Ustadz Dr. Harjani Hefni yang telah bersama kita. Insya Allah di subuh pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Quran Surah Al-Mulk. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat sehat kita, amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat eh, menambah bekal, menambah tabungan kita buat negeri akhirat insya Allah. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat Allah, Alhamdulillah kita sudah berada di bagian-bagian akhir dari surah Al-Mulk dan pada pertemuan yang lalu kita belajar ayat ke-22, ayat ke-23 dari surah Al-Mulk, eh, kemudian sampai ke ayat 24 kita sudah belajar. Eh, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini masih menjelaskan tentang kemahakuasaannya dan bahwa dia adalah raja di raja. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, bahwa di tangannya lah kerajaan, pada sisinya kerajaan ini dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan di ayat ke-23 kita belajar bahwa qul huwallazi ansha'akum, dialah yang menciptakan kalian uh, secara bertahap dari masa di kandungan yang tidak ada apa-apa, kemudian terus kalian diberikan anugerah di antaranya pendengaran, penglihatan dan hati untuk menangkap makna-makna hidayah nanti ketika kalian lahir. Lalu kalian lahir, kalian ber, eh, berkembang, bertumbuh, ya, sampai kalian dewasa, sampai kalian nanti pada suatu saat dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallazi ansya'akum. Katakan dialah yang menciptakan kalian secara bertahap dan menjadikan untuk kalian pendengaran dan memberikan untuk kalian penglihatan dan hati, tapi sedikit di antara kalian yang mensyukurinya. Nah, mudah-mudahan dengan ayat ini kita termasuk yang sedikit, termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, pandai memanfaatkan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita untuk menangkap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah berfirman, qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah bahwa dialah yang menjadikan kalian berkembang biak di muka bumi ini. Selain kita diciptakan, kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang lain, yaitu eh, nikmat untuk eh, berkembang dan eh, untuk melanjutkan, ya, diberikan nikmat anak-anak kemudian keturunan untuk melanjutkan estafeta perjuangan kita
sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengumpulkan kita semua nanti setelah meninggal dunia di mahsyar berikutnya, di tahapan selanjutnya surga dan neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Nah, qul huwallazi dzara'akum. Katakan dialah yang menjadikan kalian berkembang biak, ya, bertumbuh berkembang di muka bumi ini. Kemudian wa ilaihi tusyarun, dan kepadanya nanti kalian akan dikumpulkan kembali. Nah, sekalian, itu semua adalah kemahabesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nikmat-nikmat seperti ini diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah, eh, bisa tumbuh dengan sempurna, bisa tumbuh dengan baik dan berkembang, dan selanjutnya diberikan anak keturunan yang tentunya setelah kita diberikan seperti ini, kita harus manfaatkan betul kesempatan untuk melanjutkan perjuangan kita dengan menjaga anak-anak kita, anak keturunan kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik. Dan kita perlu khawatir dan gelisah kalau anak keturunan kita eh, itu kita tinggalkan dalam keadaan lemah, karena ada tugas dari kita, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, eh, untuk kita dititipkan anak keturunan dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan. Makanya ketika melihat eh, orang-orang sekitar belum ada yang diharapkan untuk melanjutkan perjuangannya, Nabi Zakaria mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku takut, ya, ada orang-orang eh, di sekitarku itu, orang-orang dekat dan sebagainya, belum ada yang dilihat oleh Zakaria yang bisa melanjutkan perjuangan. Maka Nabi Zakaria eh, tanpa putus harap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang nanti akan mewarisi beliau dalam perjuangan. Fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Jadi beliau minta kepada Allah supaya diberikan dikaruniai anak, lalu nanti akan mewarisi perjuangan beliau dan perjuangan keluarga Nabi Yakub, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin hadirin, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surah An-Nisa, eh, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Adalah khawatir, adalah takut, eh, hmm, kita semua meninggalkan di belakang kita keluarga yang lemah. Huwallazi zara'akum. Katakanlah dialah yang menjadikan kalian berkembang biak ini. Oleh sebab itu manfaatkan, kemudian menjalankan amanah ini, sehingga bumi ini nanti menjadi makmur dengan orang-orang baik. Kemudian nanti kita dikumpulkan bersama kembali dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita yang baik-baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya di ayat ke-25 Allah berfirman, wa yaqulun mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya, wa yaqulun mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini luar biasa, ya. Dari orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, ketika diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalian akan dibangkitkan, akan dikumpulkan nanti di hari kiamat, eh, bukannya eh, bukannya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka akan mengatakan, mata hadzal wa'du, kapan datangnya ancaman itu jika kalian orang yang benar.
Nah, ancaman yang dimaksud di sini adalah ancaman yang kemarin sudah kita pelajari, eh, akan ada eh, akan ada khasaf, akan ada goncangan di muka bumi, akan menenggelamkan dan menelan mereka, akan ada hasiba, ya, akan ada hujan kerikil turun dari langit, dan kemudian akan dikumpulkan pada hari kiamat dan sebagainya. Itu ketika diingatkan seperti itu, mereka mengatakan, kapan ancaman itu mau datang? Nah, ini bukan pertanyaan, ini pertanyaan, tapi namanya sebenarnya menantang, ya, menantang. Dan juga kita sudah pelajari ini, pertanyaan yang sangat berbahaya eh, bagi mereka padahal, karena kiamat pasti terjadi, tapi bagi orang yang beriman, akhirnya mereka eh, tertutup hatinya, pikirannya untuk memikirkan hal-hal dan nasib mereka di kemudian hari. Nah, eh, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun." Yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah. Yaqul innamal ilmu indallah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Muhammad untuk tidak menjawab pertanyaan itu karena memang itu bukan kapasitasnya Nabi Muhammad. Katakan wahai Muhammad, ilmu tentang hari kiamat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua kita, baik dai atau kita semua, kalau sudah sampai pertanyaan ke situ dan itu bukan bidang kita, bukan kemampuan kita untuk menjelaskan, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul innamal ilmu indallah. Sungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga nggak boleh ngada-ngada. Kalau nggak tahu kita tentang masalah satu ilmu, ya maka kita berkata Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya, jadi jangan sampai kita mengada-ngada perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Kita eh, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmunya, karena kita terbatas sekali ilmu kita, apalagi tentang hari kiamat. Maka Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak menjawab semua apa yang ditanyakan. Katakan wahai Muhammad bahwa sungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa namanya, mereka akan mencibir, mereka akan mengatakan itu kan, ya nggak tahu juga kapan terjadi dan sebagainya. Biarkanlah, ya mereka melakukan itu, kamu laksanakan tugas saja. Ya, wa innama ana nadhirun mubin. Hanya sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi juga sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Kita lanjutkan. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Faqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Nah, ketika mereka melihat, ya, azab sudah mulai dekat, sudah dekat. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Nah, ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Biasanya orang gitu, udah kejadian baru mau sadar, udah kejadian baru, ya baru eh, kaget, ya padahal sudah diingatkan. Itulah tugas Nabi, ya wa innama ana nadhirum mubin, ya wa innama ana nadhirum mubin, ya aku ini adalah pemberi peringatan, ya yang menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, aku nggak bisa menyampaikan lebih daripada itu, tapi bahwa kalian akan
dikumpulkan, kalian akan diminta pertanggungjawaban, kalian akan mati, lalu dikumpulkan, lalu diminta pertanggungjawaban, lalu akan ada sirat, ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Itu adalah kepastian. Aku hanya mengingatkan. Ya, aku hanya mengingatkan. Lalu mereka menantang, ya, tanya kapan dan sebagainya. Mereka menantang itu. Nah, Nabi Muhammad hanya diberikan oleh Allah, ya, untuk mengatakan, diizinkan untuk mengatakan ini ilmu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan mereka tidak menerima. Nanti, ya, suatu saat ketika kiamat terjadi, falamma ra'auhu zulfatan. Maka ketika mereka melihat azab itu, ya, hadirin sekalian, coba perhatikan ayatnya. Pakai ro'a. Ro'a itu fi'il madhi, ya. Ro'a itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya kata kerja lampau, ya. Kata kerja lampau. Ro'a itu artinya melihat. Ro'a itu artinya melihat. Nah, kata lampau itu artinya sudah terjadi, ya, sudah terjadi, ya. Padahal kiamat belum terjadi, ya. Nah, biasanya kalau menggunakan model bahasa kayak begini, ya, artinya adalah meskipun belum terjadi, tapi kejadian itu seolah-olah sudah terjadi. Ya, itu maksudnya. Ya, bahwa mereka itu, ya, akan melihat itu pasti. Itu seolah-olah sudah terjadi. Itu maksudnya. Ya, falamma ra'auhu, ya, ketika mereka melihat azab itu, nanti sebenarnya, tapi seolah-olah sudah terjadi, ya, bahwa mereka pasti akan melihatnya, ya, maka siat, ya, wujuhul ladzina kafaru, ya, juga menggunakan fi'il madi lampau juga majhul, ya, siat itu, ya, orang-orang kafir lalu wajahnya menjadi muram, ya, pasti akan muram. Nggak mungkin ada orang ngelihat hari kiamat tidak ada persiapan, apalagi hari kiamat mereka tidak beriman ketika di dunia itu wajahnya cerah. Nggak mungkin, ya, pasti siat wujuhul ladzina kafaru, wajah mereka akan menjadi muram, ya, karena di akhirat nanti hanya ada dua wajah, ya, hanya ada dua wajah, ada wujuhu yawma idzin nadhirah, ya, ila rabbiha nadhirah, wa wujuhu yawma idzin basirah, ya. Jadi ada wajah yang bersinar-sinar, ya, ada wajah yang muram, wajah yang penuh dengan kesedihan, ya, penuh dengan kesedihan. Nah, mereka eh, disebutkan di ayat ini siat wujuhul ladzina kafaru. Jadi hadirin sekalian, wajah ini adalah penampakan dari suasana hati, ya. Wajah itu adalah penampakan dari suasana hati. Orang yang ketakutan, orang yang sedih, orang yang sedang bermasalah, itu pasti didampakkan oleh wajah, ya, akan tampak di wajah. Nah, ya, dikatakan di sini wajah mereka betul-betul menjadi muram, yaitu wajah orang-orang yang kufur, wusiat wujuhum ladzina kafar. Lalu ketika mereka melihat begitu, wajah mereka lagi begitu, maka ada malaikat mengatakan wakila. Lalu dikatakan kepada mereka, malaikat, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang dahulu kalian minta, ya. Inilah azab yang dulu kalian minta. Kapan, kapan, kapan itu? Ya. Jadi, habis sekalian, azabnya ada dua. Ya. Ada yang langsung, ya, di dunia habis gitu. Dan itu sudah banyak yang yang diingatkan oleh Allah pada ayat-ayat sebelumnya. Ada yang khasab, ada yang
turun dari langit, hasibah batu, yang lain-lain sudah disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, ada yang seperti Nabi Nuh, ya, terjadi terjadi banjir besar, ada lagi angin yang sangat kencang, yang sangat dingin. Ya. Nah, seperti itu sudah terlalu banyak azab yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya. Tetapi ada azab yang ditunda, ya. Dan itulah azab yang paling mengerikan. Ya. Azab yang paling mengerikan karena di sana khalidina fiha abada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Jadi di situ ya, mereka akan abadi di dalamnya, nauzubillah, dan azab ini adalah azab yang paling mengerikan untuk kita semua. Oleh karena itu kita kita harus minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindarkan dari azab jahannam ini. Ya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu ketika kita sholat, eh, usahakan jangan lupa baca ayat itu selalu. Ya, jangan sampai, dan kita usahakan betul empat perlindungan dari azab, dari fitnah, eh, untuk kita itu sebelum kita salam kita amalkan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabri. Ya, kemudian berlindung dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Berlindung dari fitnah hidup, yaitu mudah-mudahan kita aman, dipalingkan dari fitnah hidup yang banyak sekali di dunia ini. Eh, yang paling utama adalah fitnah lawan jenis, ya. Yang tiga T kata orang itu, ya. Ada tahta, wanita, harta, ya. Itu semua adalah fitnatul mahya, ya, fitnah hidup, ya, fitnah hidup. Kemudian fitnah mati adalah kita husnul khunal, kita na'udzubillah bisa su'ul khatimah, na'udzubillah. Ya, kita minta kepada Allah husnul khatimah. Nah, jadi itu fitnatul mahya wal mamat. Dan fitnatul masihid dajjal. Dan berlindung kepada masihid dajjal. Jadi azab itu ada langsung di dunia, ada azab kubur, dan nanti yang paling hakiki adalah azab neraka. Ya. Nah, jadi wakila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Nah, lanjut Allah berfirman, eh, Kul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Katakan wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku? Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang tak beriman itu, tahukah kamu? Ya. Kul aro'aitu, tahukah kamu? In ahlakani Allahu, jika Allah mematikan aku, jika Allah mematikan aku, wa mamma'iyya, dan orang-orang yang bersamaku yang beriman, atau rahimana, atau memberikan rahmat kepadaku, apakah dia akan mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku? Ya, meskipun dan aku sedang aku berdakwah dan selalu mengajak kalian beriman, lalu aku meninggal dunia, atau memberikan rahmat kepadaku, maka kami akan masuk surga. Ya. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Jadi, wahai Muhammad, katakan aja kepada mereka, ya, mereka mau beriman, tidak beriman, ya. Lalu
katakan kepada mereka kalau mereka tidak beriman. Ya, kalau mereka tetap tidak beriman, lalu aku meninggal dunia, ya, aku meninggal dunia, ya, Allah mematikan aku, dan begitu juga dengan orang-orang yang berjuang bersamaku, ya. Eh, atau Allah memberikan rahmat kepadaku, ya. Jadi wahai orang-orang yang tak beriman, ya, kalian-kalian ini yang tidak, ya, yang tidak beriman. Jika Allah Subhanahu wa taala, ya, jika Allah Subhanahu wa taala eh, eh, membinasakan aku, ya, katakanlah aku bukan orang baik, ya, membinasakan aku, katakanlah aku bukan orang baik, gitu, dan orang-orang yang bersamaku, ya, katakan dalam tafsir As-Sa'di dikatakan walamma kana al-mukadzibun Rasul sallallahu alaihi wasallam yarudduna da'watahu, ketika orang-orang yang mendustakan dakwah Nabi Muhammad ini menolak dakwah beliau. Yantaziruna halakahu. Mereka nunggu-nunggu kebinasaan dari Nabi Muhammad. Wa yatarabbasu nabihi raibal manun. Mereka nunggu-nunggu, ya, eh, kapan Nabi Muhammad meninggal atau dibinasakan oleh Allah, atau mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Kata-kata dikatakan di sini mereka, karena mereka menunggu-nunggu Nabi Muhammad itu kebinasaan, bahkan mereka berusaha untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya. Katakan jika kalian berhasil, ya, membunuhku, kemudian membinasakan aku, tapi itu bukan kalian, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, kalian berharap mudah-mudahan aku ini binasa. Yes. Kalian berharap aku ini binasa. Jika katakanlah jika Allah mematikan aku, membinasakan aku dan orang-orang bersama, atau, ya, ternyata Allah memberikan rahmat kepadaku lalu masuk surga. Apakah dengan aku meninggal, apakah dengan aku dibinasakan oleh Allah, kalian selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalian akan selamat dari azab Allah. Ya, kalau kalian benci aku, kalian menolak dakwahku, ya, tidak menerima, ya. Lalu kalian berharap aku, ya, aku celaka, ya. Aku, orang-orang yang bersamaku juga tidak berhasil sehingga tidak berkembang dakwahnya, ya. Lalu kalian berhasil untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya. Apakah kalian yang kafir itu terhindar dari azab yang pedih di akhirat? Kama yujirul kafirin min azabin alim. Siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Nggak dapat. Ya, kalian juga nggak akan selamat. Ya, kalian tidak akan selamat meskipun kalian, apa namanya? Kalian eh, berusaha untuk melakukan apapun yang kalian inginkan terhadap diriku, terhadap orang-orang yang bersama aku. Tetapi kata Allah yang paling, ya, au-rahimana, ya, atau eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadaku. Nah, dan itu adalah yang pasti, yaitu Allah akan berikan surga kepada kami. Baik, kami berhasil dalam tanda kutip di dunia, berkembanglah dakwah, ya. Lalu banyak orang-orang yang beriman. Eh, Insya Allah kami akan mendapatkan pahalanya, ya, mengalir pahalanya kepada kami. Atau akhirnya kami binasa juga karena kalian berusaha untuk mencegah, kalian tidak mau beriman, kalian bahkan mencegah-cegah untuk perkembangan agama, ya. Lalu kalian, nasib kalian gimana? Ya. Nasib kalian gimana? Kama yujirul kafirina min adzabin alim. Ya. Siapa yang bisa, yang dapat melindungi kalian dari azab yang pedih? Dan Masya Allah ini, apa namanya, logika-logika yang sebenarnya, ya,
Kalau bahasa kita sebenarnya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, kelepek-kelepek lah bahasa kita ya, dengan berbagai macam apa namanya, oh, apa namanya, eh, logika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantah eh, penolakan dan sebab mereka nolak itu apa sebabnya? Ya. Mereka nolak itu apa lagi yang kira-kira bisa untuk menjelaskan bahwa mereka tidak mau beriman itu apa lagi? Ya. Nah ini luar luar biasa, ya luar biasa. Sampai ya aku katakan sampai kalian tidak berhasil saja, ya sampai aku eh, meninggal dunia atau binasa sesuai dengan kalian. Ya, kayak sekarang lah katakan mereka berusaha untuk membunuh Ismail Haniyah, mereka berusaha untuk membunuh Sinwar, ya. Lalu mereka meninggal. Dengan kalian membinasakan mereka-mereka itu, kalian selamat, ya. Kalian selamat. Mereka sudah, ya. Laha maka sabat, walakum maka sabun. Insya Allah mereka mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka sudah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, ya. Mereka dimasukkan oleh Allah sebagai syahid, ya. Dan janjikan pada surga Allah. Mudah-mudahan, ya. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Tapi kalian gimana kalau nggak beriman? Nah, itu maksud daripada ayat ini. Maka bakal jika kalian jika Allah membinasakan kami atau orang-orang yang bersama kami mau kalian inginkan kalian bercita-cita supaya kalau kami semua dibinasakan oleh Allah. Atau Allah merahmati kami dan itulah yang dijanjikan Allah. Ya, itulah yang dijanjikan oleh Allah. Makanya orang-orang yang beriman tidak akan putus asa dari memperjuangkan eh, agama Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan, ya, yang akan menyelamatkan ini. Tapi bagi orang yang menghalang-halangi, ya, baik mereka berhasil menghalang-halangi apalagi tidak berhasil, maka siapa yang akan melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti keselamatan adalah beriman dan tunduk taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, hadirat rahimakumullah. Jadi eh, hal-hal eh, seperti ini terus ya, diajarkan di dalam surah Al-Mulk. Di dalam ayat ini ya, kita kembali mendapatkan siraman, asupan semangat ya bahwa apapun kondisi kita, yang penting kita tidak boleh putus asa di dalam berjuang. Apakah ya mereka akan menunggu-nunggu kebinasaan dari orang-orang yang berjuang, yang beriman. Ya. Eh, yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmatnya. Ada nabi yang alhamdulillah memiliki pengikut yang sangat banyak. Tapi ada nabi yang bahkan ada yang tak dapat pengikut sama sekali. Kemenangan adalah pada keistiqomahan memperjuangkan kebenaran. Ya. Kemenangan adalah pada keistiqomahan memperjuangkan kebenaran, bukan pada jumlah pengikut atau banyaknya penentang. Ya. Sampai akhirnya eh, kita meninggal dunia dalam kebenaran, insya Allah karena Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Tapi bagi yang menolak, maka pasti ya selamat atau tidak selamat orang yang berjuang itu di dunia. Tapi bagi mereka yang menolak pasti akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak akan ada yang bisa melindungi mereka. Mudah-mudahan ayat-ayat seperti ini menjadi eh, penyemangat bagi kita untuk terus melanjutkan dakwah yang bisa apa saja yang bisa kita lakukan di selama kita hidup di dunia ini. Kita ingin dekat dengan Allah, menaati perintah Allah, perintah Rasulnya, mengajak orang-orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan seperti ini
semakin banyak orang-orang baik yang ingin menaati perintah Allah dan Rasulnya. Allahu alam. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kayak ada doa. Syukuran jazakallah kepada Ustadz Dr. Harjani Hepni yang telah menyampaikan tafsir Quran Surah Al-Muluk. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke-28 dari 30 ayat surat Al-Muluk ini. Mudah-mudahan apa yang Karena eh, panas di sini. disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum acara ini kita tutup, ada pengumuman sedikit. Hari ini bertepatan dengan milad, persiapan milad ya, milad IKADI Kalbar yang akan dilaksanakan, salah satu rangkaiannya adalah tablik akbar yang dilaksanakan di Masjid Raya Mujahidin. Insya Allah nanti dimulai dari jam 8 sampai jam 11. Bagi hadirin yang ada di Pontianak dan sekitarnya dapat merapat ke Masjid Mujahidin untuk mendengarkan tablik akbar yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP IKADI Indonesia, yaitu Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Kusairi Suhail. Dapat juga nanti diikuti melalui streaming ataupun YouTube yang akan kita sampaikan di grup kajian masar. Mungkin itu pengumumannya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Harjani Hadi yang selalu bersama kita. Terima kasih kepada hadirin yang berada di Masjid Darus Sakirin. Terima kasih juga yang hadir di link YouTube maupun dari Zoom ini. Alhamdulillah hadirin yang hadir 54 dan terus bertambah. Kita siarkan kepada teman-teman, saudara kita, tetangga, dan lain sebagainya agar ilmu ini dapat tersebar kepada semua kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa Amin. bihamdika Mohon doa asyhadu an tutup la majelis. ilaha Semoga illa anta Baik. maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.